Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan mereview semua materi yang saya dapatkan di mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Materi yang saya dapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap yaitu di bab 8 tentang upaya pelestarian keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam dapat dibedakan dalam beberapa fase. Ya, yang pertama, masa nomaden dan berladang berpindah. Fase ini berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Praktik pertanian ini dilakukan untuk menyeimbangkan unsur hara dan kesuburan di tanah-tanah bergambut di Kalimantan. Yang kedua, era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Namun, pertambangan baru-baru ini memiliki dampak buruk di Kalimantan, seperti lingkungan menjadi rusak dan korban anak mati di lubang tambang yang tidaklah sedikit. Yang ketiga, era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan. Yang keempat, era kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982. Sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun sawit merupakan tanaman yang tidak ramah lingkungan. Baik terjadi daya rusak dan pengurangan hutan karena tanaman sawit tersebut. Yang kelima, era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Dalam upaya pencegahan laju deforestasi dan degradasi lingkungan, ada 3 program dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan, yaitu program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan program konservasi hutan. Reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk program konservasi adalah program kerjasama antar pemerintah daerah dengan NGO internasional yang bergerak di bidang konservasi. Keberadaan konservasi hutan tersebut untuk menekan laju deforestasi tersebut. Kemudian di bab 4 yaitu tentang sastralisan suku Kenyah Bakung di Desa Longapan Baru. Sastralisan Bakung mengacu pada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung yang menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Beberapa fungsi sastralisan Bakung yaitu sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang, sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai leluhur. Terus kemudian alat untuk mempererat hubungan atau berkenalan dengan orang baru. Kemudian ada 5 jenis sastralisan, yaitu tekena, ngidau, bonbon usa talon, tobala itu basanit, dan kelapa tak penyakit kini. Ada ragam lagu rakyat, yaitu ada 5 jenis ragam lagu rakyat Dayak Kenyah Lepo, yaitu lagu belian, lagu silun, uyau alon, melalo. Selain itu ada juga jenis-jenis alat musiknya, yaitu ada 3 jenis alat musik masyarakat Lepok Maut, yaitu ada alat musik petik seperti sambi, lutung, odeng talang jaran, kemudian alat musik pukul seperti genggaleng, dan alat musik tiup yaitu kediri bulu yang dimainkan seperti harmonika. Kemudian gerabah tradisional di Kalimantan, jenis-jenis serta fungsi-fungsi dari gerabah ini disebut sebagai kudan tanah oleh orang Kenyah Lepoke. Pada masa silam, semua perempuan Lepoke bisa membuat gerabah, tapi sekarang hanya 2 orang, yaitu 1 wanita tua dan 1 wanita setengah umur. Jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah berbeda-beda di setiap daerah. Kemudian gerabah tradisional memiliki tekstur yang halus dan ringan. Sementara itu telah ditemukan 2 jenis, yaitu kudan bio dan kudan telang.
Menurut seorang informan, gerabah berukuran besar dengan mulut lebar yang disebut kudan nua digunakan sebagai wadah air. Secara tradisional, gerabah dipergunakan untuk memasak nasi atau sayur. Untuk pembuatan gerabah dilakukan dalam 2 tahapan. Untuk pembuatan bentuknya dilakukan pada waktu membuat lahan lading baru sekitar bulan Mei sampai Juni. Lalu bejana-bejana yang sudah dibentuk dibiarkan menjadi kering secara alami sampai saat panen padi berikutnya selesai sekitar bulan Februari sampai Maret. Setelah itu gerabah yang masih mentah dibakar, dan keadaan cuaca tidak begitu berperan dalam tahap pembuatan, tetapi fase bulan yang lebih berkaitan dengan prosesnya ini. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Padahal masyarakat Dayak, khususnya Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dan Utara, telah berabad-abad hidup berdampingan dan menyatu dengan alam Kalimantan. Kekerapan dengan hutan dan sungai telah membuat masyarakat Dayak di Kalimantan mampu mewujudkan keberlanjutan pemanfaatan alam. Manusia modern dari luar Kalimantanlah yang membawa perubahan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan yang berpola ekstraktif dan eksploitatif. Hal inilah yang perlu dirubah ke depannya. Jika perlu, sangat arif dan bijaksana jika masyarakat Kalimantan dan dunia pada umumnya kembali pada ajaran nilai dan praktik masyarakat lokal Kalimantan dalam menjaga dan melestarikan alam Kalimantan di masa mendatang. Lisan yang ada di suku Kenyah Bakung, Desa Long Apan, memiliki fungsi yang beragam, salah satunya sebagai alat hiburan di waktu senggang. Ada 5 jenis lisan di suku Kenyah Bakung, yaitu tekena, yaitu berisi tentang cerita rakyat, dapat bersifat kepahlawanan atau menghibur. Ngidau, penangis orang meninggal dan pengucapan mantra untuk mengobati orang sakit. Bonbon usa talon untuk mengambil lebah di pohon. Tubala tubasanit untuk menubah ikan, dan kelap tak penyakit kini untuk mengusir roh jahat di kampung. Ada 5 jenis lagu rakyat Dayak Kenyah Lepo, yaitu lagu belian, lagu silun, londe, uyau, along, dan melado. Selain lagunya yang beragam, masyarakat Dayak Kenyah juga memiliki alat musik yang beragam, yaitu seperti sambi, lutung, dan masih banyak lagi. Gerabah tradisional disebut kudan tanah oleh orang Kenyah Lepo, kudan tanah oleh orang Kenyah Omalung, dan taring tanah oleh Puak. Gerabah tradisional memiliki tekstur yang halus dan ringan. Jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah berbeda-beda di setiap daerah. Orang Omalung di daerah Sungai Saan memakai tanah liat hitam, sedangkan perempuan Omalung yang sudah tua di Long Pujunga memakai yang berwarna biru. Orang Lepok dari Apauping memakai tanah liat jingga. Secara tradisional, gerabah dipergunakan untuk memasak nasi dan juga sayur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.